Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiyahum kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati pembina dan penasehat Majelis Masjidil Darat Bapak Datuk Haji Zulkifli, yang sama kita hormati ketua umum kita Azrul Mustaqim Muslim, dan yang sama-sama kita muliakan para hadirin atau para jemaah Majelis Masjidil Darat, yang semoga Allah Ta'ala beri kita kesehatan, berkah rezeki dan umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah hidup di dunia, maka kita punya namanya perjalanan hidup. Dan ketika kita sudah lahir dan kita juga sudah dieskahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tugas yang begitu banyak kepada kita. Yaitu apa? Mentaati perintah Allah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan berakhir cerita kita ataupun perjuangan kita sebelum apa? Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok atau segolongan masuk surga, segolongan lagi masuk neraka Allah Ta'ala. Kalau sudah ini masanya, pintu neraka sudah ditutup, pintu surga sudah ditutup, maka baru pertualangan kita ini atau perjalanan kita ini baru selesai. Yang di neraka dia akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Yang di surga dia akan merasakan nikmat selama-lamanya. Yang di neraka tidak akan pernah merasakan nikmat sedikit pun selama-lamanya. Orang yang di surga tidak merasakan susah, sakit, tersiksa selama-lamanya. Maka tapi perjalanan sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir ini begitu panjang. Kita diberi waktu 60-70 tahun hidup di dunia. 60-70 tahun inilah yang akan menjadi patokan apakah kita selama-lamanya di neraka atau selama-lamanya dalam surga. Jadi hanya waktu 60-70 tahun saja. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala beri kita waktu 60-70 tahun ini. Nabi menginginkan agar kita ini seluruh umatnya mati dalam keadaan masuk ke dalam surga Allah. Maka oleh karena itu perjalanan kita apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Ketika kita hidup, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita berbuat kebaikan. Yang paling penting dalam amal ummul ibadah, ulama kita mengatakan induknya dari segala ibadah adalah dakwah ila Allah. Mengajak orang taat kepada Allah ini adalah ummul ibadah, ibu dari segala ibadah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah bahkan 124.000 nabi dan rasul diutus atau dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke muka bumi ini hanya perkara mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu betapa pentingnya agama Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya Islam ini bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ad-dinul Islam. Kenapa ad-dinun nasihat? Karena agama ini nasihat. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini sering lupa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak
mengirim sedikit rasul, tetapi Nabi mengirim sampai 124.000 nabi dan rasul. Yang wajib kita imani hanya 25 nabi dan rasul. Kalau kita bayangkan umur dari Nabi Adam sampai ribuan tahun hanya perkara agama, sehingga Nabi Nuh yang kita kenal dakwanya sampai 950 tahun, laila wan nahar, siang dan malam, pengikutnya hanya berapa? 83 orang. Berarti maknanya begitu berat kerja yang dakwah ini, makanya ulama mengatakan ad-da'watul ummul ibadah. Maka apa yang menjadi tanggung jawab paling besar dalam pula kita ini? Ternyata Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini SK pertama kali Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalian adalah sebaik-baik umat. Berarti maknanya umat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ternyata umatnya Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik. Sehingga dalam kitab Injil juga disebutkan umat Nabi SAW umat yang terbaik. Dalam kitab Zabur juga disebutkan umat baginda Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik. Sehingga dalam kitab Zabur Allah mengatakan kepada Daud, wahai Daud, sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi yang mana dia Nabi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Wa ummatuhu marhumah, dan umatnya adalah yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nabi-nabi dulu tuh cemburu, pengen sekali Nabi Musa, ya Allah jadikan saya nabi yang asli. Kata Allah, tidak bisa. Kalau gitu jadikan saya juga di umatnya Rasulullah SAW. Oh, tak bisa, karena umat Nabi sudah juga disiapkan oleh Allah SWT. Semua Nabi meminta seperti itu. Bahkan Nabi Isa dalam kitab Injil juga dikatakan meminta kepada Allah SWT menjadi umatnya Nabi SAW. Makanya Allah SWT hanya mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa dalam suatu kisah diangkat ke langit. Nanti suatu saat akan diturunkan lagi ke muka bumi, yang akan diterima oleh Imam Mahdi, bahkan dia menjadi umat Rasulullah SAW. Begitu dahsyatnya, begitu besarnya cintanya Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada umat ini, kepada diri kita. Kenapa harus SWT? Karena umat-umat terdahulu mereka punya umur yang ratusan ribuan tahun. Mereka kalau zikir itu sekali zikir itu bukan sehari, sejam, 2 jam. Sampai pohon itu akarnya melilit pada mereka. Sampai segitu lama mereka zikir khalwat kepada Allah SWT. Sedangkan kita hadirin SWT, seluruh masalah mulai dari Nabi Adam, seluruh maksiat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua ada di zaman ini. Karena Nabi Adam maksiatnya cuma satu, yaitu pembunuhan antara Habil dan Qabil. Itu maksiat paling besar di saat itu. Tidak ada maksiat-maksiat yang lain. Kemudian maksiat lagi ke tempat Nabi Nuh, mereka membangkang. Kemudian maksiat satu-satu Nabi punya kaum yang maksiatnya hanya satu. Kemudian begitu juga Nabi Lut dihadapi dengan umatnya yang homo. Hanya satu itu maksiat umatnya yang paling besar saat itu. Begitu juga umat nabi-nabi yang terlain. Tapi hari ini seluruh maksiat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ada semuanya. Pembunuhan ada di sini. Ya. Homo ada di sini. Zina ada di masa kita ini. Apalagi membangkang ada, membunuh. Yang ada dulu di zaman Nabi membunuh Nabi, sekarang ada yang membunuh Ustaz, banyak membunuh ulama. Maka seluruh maksiat itu sudah diberikan Allah SWT. Ya, seluruh maksiat di zaman Nabi itu sudah ada di tempat kita ini. Makanya kita ini harus SWT, sekali kita ucapkan subhanallah, maka Allah SWT berikan hadiah kepada kita, yaitu Allah tanamkan 1-2 pohon di surga, yang mana luasnya, besarnya pohon itu 600-700 tahun. Kuda tercepat di dunia tidak akan mampu mengelilingi. Makanya sekali kita ini beriman kepada Allah, maka ketika Allah berkata, ketika manusia ini ketika beriman kepada Allah, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Tetapi ketika dia maksiat kepada Allah, maka dia lebih hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Maka kita beruntung menjadi umat Rasulullah SAW. Maka ini
Jangan sampai akhir cerita kita baru ketika kita mati masuk kubur, sudah cerita kita sudah mulai susah. Kata Nabi, kubur itu adalah awal dari pintu-pintu surga dan awal dari pintu-pintu api neraka. Jadi kalau seorang ini selamat di kubur, maka dia pasti perjalanan yang lain akan selamat. Tapi kalau dia nggak selamat di kubur, maka perjalanan yang lain tidak akan pernah selamat. Maka yang pasti mesti kita pastikan adalah bagaimana kita ini mati membawa iman kepada Allah SWT. Allah tidak pernah minta kepada kita mati membawa mobil, mati membawa harta, mati membawa istri, anak yang banyak. Tetapi Allah hanya minta ketika kita mati tidak ada kesyirikan dalam diri kita. Sehingga Allah dalam hadis Nabi SAW, ya kan? Allah dalam hadis Nabi SAW, sungguhnya orang yang maksiat, dosa yang paling Allah SWT benci adalah maksiat kesyirikan. Ya dakhulul jannata illa mu'min, tidak akan masuk surga kecuali yang beriman. Maka orang syirik tidak akan pernah merasakan masuk surga. Sehingga saking cintanya Allah kepada kita, saking cintanya Nabi SAW kepada kita, sehingga Nabi mengeluarkan hadis waditu anni ikhwani, aku ingin sekali berjumpa dengan saudaraku. Sehingga para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, awalaisan ikhwanuka, bukankah kami ini saudaramu yang selalu hari-hari menemani? Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian ini sahabat saya. Walakin ikhwani man amana bi walam yurani, tetapi saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku tapi dia belum pernah melihat. Siapa yang hari ini pernah melihat Nabi SAW secara zahir, bahkan secara mimpi pun tidak pernah kita mimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita bisa yakin kepada Rasulullah? Kenapa kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Kenapa kita bisa mati-matian menghidupkan sunnah Nabi SAW? Ternyata Allah SWT punya umat yang begitu cinta kepada nabinya, punya umat yang begitu sayang kepada nabinya. Dahulu Nabi Musa punya umat cinta banget dia kepada Nabi Musa, tapi ketika ditinggal hanya 40 hari saja ke Bukit Tursina, maka umatnya meninggalkan ajaran Nabi Musa, mereka malah menyembah patung buatan Samiri. Makanya dikatakan mereka bukan umat terbaik. Ketika kita hanya dikatakan umat terbaik, kenapa? Ketika Nabi SAW wafat, sampai hari ini sudah 1446 Hijriah kita ditinggalkan Nabi, tapi hari ini kita masih bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW, masih cinta kepada Nabi, masih kita berikan maulidul Nabi SAW. Itu tandanya kita adalah umat terbaik, sehingga Allah katakan ini yang aku maksud umat yang terbaik. Meskipun nabinya tidak ada, mereka tetap cinta kepada Nabi utusan Tuhan Allah SWT. Maka kita ini beruntung menjadi umat Nabi SAW. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kebaikan umur kita, berkah sehingga umur 70 tahun kita ini, sehingga kita minta kepada Allah kita juga dianggap oleh baginda Rasulullah SAW nanti di hari kiamat menjadi umat Nabi SAW. Takut-takutnya kita sudah mengamalkan sunnah, ketika malaikat Jibril ketika kita hendak mendekati Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan umatmu ini. Maka bagaimana kondisi badan kita saat itu? Begitu takutnya hari SWT, karena tidak ada naungan kecuali baginda Nabi SAW, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan umur, dan Allah panjangkan umur kita semuanya, dan kita selamat di dunia. Baik, kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Bertanya silakan, boleh tentang apa saja bisa dijawab oleh saya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi jelaskan dakwah itu seperti apa? Terima kasih. Baik, dakwah itu seperti apa? Nabi itu dakwanya adalah, jika Allah katakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah firmankan kepada Nabi, qul fil amr. Fil amr ini perintah. Hadhihi sabili. Hadhi ini adalah isim isyarah. Biasanya hadhi isyarah ini isimnya digunakan untuk perempuan. Rasulullah SAW laki-laki, kok kenapa Allah Ta'ala menggunakan isim isyarah? Ternyata isim isyarah ini kalimat yang paling lembut, sehingga Allah mengucapkan kepada Rasul itu dengan ucapan yang lembut. Wahai Rasulullah, katakan ini kepada umatmu, hadhihi sabili, ini loh satu-satu jalan, ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah. Bagaimana?
ala basirah, dengan lemah lembut pandangan hati. Maka kita ajak mereka baik-baik. Nabi ya kan 100% dari para sahabat masuk Islam, 90%-nya masuk Islam karena sebab akhlak baginda Nabi SAW. 10%-nya dengan ilmu, 10%-nya dengan tawanan, dengan segala macam. Tetapi 90% sahabat masuk Islam, orang kafir saat itu masuk Islam karena sebab dengan akhlak Nabi SAW. Maka dakwah kita pertama adalah dengan akhlak kita nampakkan sebagaimana Nabi SAW ketika mau sholat diludahi. Apakah Nabi membalas ludah? Tidak. Besoknya lagi diludahi, balas lagi tidak. Besok diludahi, balas lagi tidak. Maka begitulah dakwah Nabi SAW. Nah, dakwah ini adalah bagaimana dakwah itu pertama kita mulai dari anak dan istri. Kita ajak mereka sholat, suruh mereka menutup aurat. Kemudian kita dakwah ke kampung, ajak manusia taat kepada Allah. Dakwah yang diinginkan Nabi SAW adalah bukan hanya dakwah di mimbar seperti ini. Karena kalau dakwah di mimbar seperti ini, yang datang ya sudah sholat semua. Kayak bapak-bapak ini kan sudah sholat, sudah tahu zakat. Sekarang dakwah yang paling penting adalah dakwah kita datang ke rumah mereka, door to door, kita sampaikan kalimat la ilaha illallah, kita sampaikan kalimat hak kepada mereka yang mereka belum pernah datang kemari dan mereka belum pernah datang dengar ceramah-ceramah. Jadi kalau dakwah kepada bapak-bapak ini hanya tinggal motivasi saja, tinggal sedikit saja. Tetapi yang mereka di rumah sana yang belum sholat, yang belum pernah menutup aurat, apakah kita mesti cukup dengan ceramah di sini saja? Cukupkah kita dakwah di mimbar saja? Tidak cukup. Dakwah yang harusnya yang paling tinggi adalah kita datangi mereka, baru kita ajak ke masjid. Begitu dakwahnya para sahabat. Sahabat dakwah, mereka ajak ke masjid, mereka baru ajarkan Islam di sini. Jadi ketika menjadi dakwah ini nggak perlu khawatir. Oh, jadi dakwah itu, jadi dai itu mesti alim dulu, mesti ustaz dulu. Tidak. Yang penting tahu masjid. Pak, tahu masjid kan? Nah, itu masjid. Jangan pula kita ngajak masjid tak tahu kita. Nah, ini salah. Jadi dakwah ini nggak perlu dalilnya banyak-banyak, nggak perlu menjadi ustaz dulu, nggak perlu menjadi ulama. Dakwah itu bisa siapa saja, ajak dia kebaikan. Bahkan seorang dalam kitab, dalam Al-Quran, ya apa namanya itu, An-Naisaburi apa namanya? Dalam surat Yasin itu, dia hanya menunjukkan saja, tetapi Allah SWT dia bukan apa, tapi dengan sebab tunjuknya saja Allah SWT muliakan dia. Maka bagaimana kalau diri kita yang ikut dalam dakwah bukan hanya menunjuk, maka betapa besar Allah Ta'ala berikan pahala kepada kita. Nah, itu perkara ini kalau bapak-bapak mau ikut ya kita bisa atur dakwah, ada 3 hari, 40 hari, ada 4 bulan. Oh, bapak ini berpotensi sekali dakwahnya. Karena bapak sudah paham, kita sudah kajian, kita sudah apa, hak mereka saudara kita yang di rumah sana itu adalah kita datangi. Karena Imam Ghazali mengatakan seandainya di sana suatu pucuk selatan atau di selat sana ada orang yang mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah, maka seluruh umat Islam akan ditanya oleh Allah SWT kenapa tidak sampaikan kalimat tersebut kepada dia. Maka ini tanggung jawab kita. Maka SK yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita dikeluarkan sebaik-baik umat. Tugas pertama kita adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah ilallah, mengajak orang kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memutuskan tali silaturahmi adalah dosa besar. Bagaimana kita menghadapi misalkan di keluarga kita atau keluarga besar manusia toksik di keluarga kita itu, kita sudah menasihati berulang-ulang tapi kita kena getahnya juga. Bagaimana itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW sabdakan orang yang memutuskan tali silaturahmi lebih dari 3 hari maka dia haram masuk surga. Bahkan Nabi dia akan terputus, bahkan dia bukan umat, laisa minni, bukan umat Nabi SAW. Dia akan terkena dosa besar. Maka sekarang bagaimana menghadapi kita punya saudara, kita sudah putus silaturahmi, maka Nabi SAW tidak pernah ajarkan kita, tidak pernah anjurkan kepada kita menyerah, tapi terus saja. Kita terus datang kepada dia. Adapun dia maaf tidak maaf, yang penting kita sudah datang ke rumahnya, kita sambung silaturahmi dengan cara apa? Kita datang ke rumahnya, jumpa dia. Kalaupun kita jumpa tapi kita buang muka, itu belum menyatukan tali silaturahmi. Walaupun kita dalam satu masjid, satu rumah, tapi kita tidak open selama 3 hari, maka kata Nabi Laisan ini bukan termasuk umat. Jadi cara untuk bagaimana kita menjalin silaturahmi lagi, maka kita datang terus ke rumah itu, berikan hadiah,
terus saja dia ajak ngobrol. Kalaupun dia tidak mau, yang penting kita sudah bicara kepada dia, dia sudah tidak mau, kita sudah lepas dari tuntutan tersebut. Wajib bagi kita adalah ketika siapa yang memutuskan, walaupun dia yang memutuskan tali silaturahmi, terus kita diam juga, kita ini bukan termasuk umat Nabi juga. Ketika dia yang memutuskan tali silaturahmi, kita tetap menyambung tali silaturahmi tersebut. Ya, kepada anaknya bisa berjajan, ya, kepada dia kita datang ke rumahnya. Ya, seperti kalau ada undangan datang, ajak dia ngobrol. Toh dia juga tidak mau, itu urusan dia lagi dengan Allah, tetapi urusan kita dengan dia sudah selesai. Kalau dia tidak mau, sudah mengatakan berapapun kamu datang kemari saya tidak mau, itu urusan ucapan dia. Urusan kita adalah terus kamu silaturahmi, jangan sampai kita terbawa juga dengan sifat dia. Kita juga memutuskan tali silaturahmi, kita pun juga seperti dia. Terakhir, walaupun kita sudah sabar, yang sudah tiba-tiba toh masa habis kesabaran kita mulai sama dengan dia, maka kita juga sudah terputus dari umat Nabi SAW. Maka oleh karena itu ketika ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka kitalah yang akan menjalin, yaitu datang ke rumahnya, kita tetap sambung silaturahmi, jangan ada miskomunikasi, datang terus, apalagi itu kepada orang tua, tetangga, adik, saudara kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, kalau di antara kita ada silaturahmi yang terputus, maka silakan disambung lagi, ajak ngobrol lagi. Kalau misalnya kita ada salah, kita lebih baik minta maaf duluan. Jangan sampai kita ini dia diam juga kita diam, berbahaya. Karena memutuskan silaturahmi, karena Nabi laisa minni, bukan umat dari Nabi SAW. Baik, itu pertanyaannya ya, ini sudah membuka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT beri kepada kita kepahaman dan Allah memudahkan menceritakan kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول وفي الآخر، وصل على سيدنا محمد في النبي المرسل، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شفاعتك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.